Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas manajemen keuangan dalam suatu organisasi. Sebelum masuk, kita harus tahu apa sih itu manajemen keuangan? Pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan menggunakan seefisien mungkin. Mengingat pengertian seperti itu, maka seorang manajer keuangan haruslah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Pasar uang untuk mendapatkan dana yang murah serta mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menginvestasikan dana baik dalam bentuk investasi surat-surat seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana, maupun investasi fixed asset seperti pembelian mesin-mesin produksi, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain, alat produksi maupun investasi non-produksi. Pengetahuan tentang lingkungan keuangan resiko, tingkat bunga, valuta asing, dan kurs nilai tukar sangat membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan. Keuangan penting dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, investment decision. Dalam keputusan ini akan menjawab pertanyaan kemana dan kapan uang ditanamkan. Jenis investasi yang akan ditangani. Beberapa jenis investasi sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Beberapa jenis investasi juga sering bertolak belakang dengan jenis investasi yang lain. Manakala tingkat suku bunga perbankan naik, maka investasi dalam deposito dan surat berharga pasar uang menjadi menarik. Sebaliknya, hal itu membuat suasana investasi dalam surat-surat berharga pasar modal menjadi tidak menarik. Pada saat suku bunga perbankan turun, gairah investasi dalam pendirian pabrik, pembangunan real estate, dan unit usaha baru, dan perluasan atau ekspansi menjadi meningkat. Yang kedua, financial decision. Keputusan ini menjawab pertanyaan dengan apa investasi dibiayai. Apakah dibiayai dengan dana sendiri, baik berupa laba ditahan dan akumulasi laba yang tidak dibagi, atau dengan menerbitkan saham baru baik dengan meminta tambahan modal disetor kepada pemegang saham sendiri atau dengan menjual saham baru kepada masyarakat. Keputusan pembiayaan juga bisa dijawab dengan meminta kredit ke lembaga keuangan dan perbankan. Kredit investasi dan kredit modal kerja dapat diminta ke perbankan untuk biaya keputusan investasi perusahaan. Berikutnya yang ketiga, dividend decision. Keputusan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana membagi keuntungan untuk pemegang saham. Keputusan ini akan berdampak pada nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham yang diperdagangkan di pasar modal. Semakin tinggi dividend payout ratio akan menjadi saham perusahaan lebih menarik. Lebih banyak investor akan membeli saham dengan DPR tinggi. Namun hal itu akan berdampak pada penyediaan uang kas yang tinggi karena adanya cash outflow kepada pemegang saham. Demikian pula semakin tinggi DPR, semakin kecil kemungkinan membiayai investasi dari dana sendiri. Manajemen keuangan menjadi titik perhatian sebagai salah satu cabang manajemen yang penting di akhir tahun 1980-an. Ketika pada saat itu banyak perusahaan yang mengalami kesulitan yang sangat dahsyat hanya karena kesalahan dalam mengambil keputusan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.